Selamat datang di mata kuliah Hukum Bisnis pertemuan kedua. Masih bersama saya Irma Paramita Sofia. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait hukum perjanjian. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini adalah mahasiswa nantinya akan memiliki kemampuan untuk menganalisis penggunaan konsep dasar pengaplikasian hukum dalam konteks bisnis dalam praktek ekonomi. Dan yang kedua, akan memiliki kemampuan dan memahami fenomena hukum dari realita kontrak sebagai pintu gerbang hubungan bisnis. Dan mungkin teman-teman juga nanti bisa menyimak video-video terkait kasus-kasus terkait. Baik, kita mulai dengan perjanjian. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan perjanjian itu? Perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan tertentu yang dilakukan secara tertulis. Kegiatan perjanjian yang dilakukan karena adanya kepentingan, tujuan, dan kebutuhan para pihak. Pada intinya diartikan sebagai sebuah peristiwa di mana seseorang itu berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sebuah tujuan. Pada intinya, suatu perjanjian diperlukan, ya. Untuk apa? Untuk menjaga para pihak dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dapat terjaga karena adanya sebuah kepastian hukum. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat tidak boleh dilanggar para pihak yang terlibat di dalamnya. Karena apabila dilanggar, maka salah satu pihak akan mendapatkan sanksi dari perjanjian tersebut. Setiap pelanggaran perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi. Jadi kalau kita punya perjanjian, kemudian kita melanggar pasal-pasal atau klausel-klausel yang ada di dalam perjanjian itu, maka salah satu pihak biasanya harus atau wajib untuk membayarkan ganti rugi. Jika pelanggaran itu cukup berat, juga akan memberikan hak kepada yang dirugikan itu untuk menghentikan perjanjian dan mengakhirinya. Bahkan tidak jarang kalau misalkan ada pelanggaran perjanjian bisa sampai dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian hal-hal yang timbul dari perjanjian. Ya, jadi karena adanya sebuah kesepakatan tadi, maka satu perjanjian itu merupakan pertemuan biasanya di dalam bisnis itu antara penawaran dan penerimaan. Kemudian adanya aktivitas dan perdata atau bersifat pribadi. Yang ketiga adalah dirancang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkontrak. Yang keempat, perjanjian itu berlaku dan mengikat para pihak yang menyepakatinya dan tidak boleh dilakukan perubahan secara sepihak jika sudah sama-sama menyetujui atau sudah membuat perjanjian. Dan tidak boleh dipaksakan, tidak boleh ada unsur penipuan. Artinya dua belah pihak ini ketika melaksanakan sebuah perjanjian harus benar-benar atas dasar kesanggupan gitu ya, kesanggupan dan masing-masing memahami objek apa yang diperjanjikan tersebut. Kalau tidak dilaksanakan hal-hal yang tadi, maka dapat dihukum atau membayar biaya ganti rugi dan bunga diambil dari harta debitur tersebut. Kemudian kita berbicara unsur perjanjian. Di sini ada 3, yaitu syarat syah perjanjian ya. Jadi kalau perjanjian itu harus ada syarat syahnya. Kemudian melekat naturalia, artinya adalah melekat pada perjanjian. Kemudian juga yang ketiga unsurnya adalah dia harus tegas, accidentalia ya. Artinya adalah dia perjanjian itu bersifat tegas. Kemudian syarat suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya sebuah perjanjian itu memerlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, bahwa mereka sepakat untuk mengikat dirinya. Artinya tadi sama-sama tahu, sama-sama menyanggupi ya. Jadi mereka sepakat untuk saling mengikatkan dirinya kepada satu perjanjian. Kemudian memiliki kecakapan, artinya mereka memiliki pemahaman, pengetahuan terhadap apa yang diperjanjikan. Kemudian adanya suatu hal, objek ya, dan halal. Jadi ini tidak boleh melanggar hukum perjanjian ini. Syarat pertama, kedua, dan ketiga
yaitu sepakat, cakap, kemudian objek, itu menjadi disebut syarat subjektif. Sedangkan syarat yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal, itu disebut dengan syarat objektif. Bagaimana perjanjian dalam bisnis? Nah, perjanjian yang sering digunakan dalam menjalankan bisnis itu adalah satu, perjanjian jual beli. Ya, kita sering ya perjanjian jual beli. Ternyata itu diatur dalam pasal 1457 sampai dengan 1546 KUH Perdata. Kemudian yang kedua adalah perjanjian tukar menukar, suatu perjanjian di mana pihak kedua belah pihak itu sepakat untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik. Sebagai gantinya ada barang lain yang diterima. Hal ini diatur dalam pasal 1541 sampai dengan 1546 KUH Perdata. Kemudian perjanjian dalam bisnis yang sering ditemukan dalam masyarakat yang ketiga adalah perjanjian sewa-menyewa, yaitu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan, ya, maksudnya itu adalah penggunaan suatu barang selama suatu waktu tertentu dan gantinya adalah pembayaran, gitu. Jadi satu pihak bisa menikmati sebuah barang yang disewakan dan pihak lain adalah menerima pembayaran dari penggunaan barang tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 1546 sampai dengan 1600 KUH Perdata. Kemudian yang keempat dalam bisnis biasanya sering ditemui juga adalah perjanjian pemburuhan, yaitu suatu persetujuan di mana pihak yang satu diburuh, artinya dipekerjakan ya, ini bahasanya bahasa hukum ya ini teman-teman. Jadi dipekerjakan, mengikatkan dirinya di bawah perintah pihak yang lain, yang pemberi kerja untuk suatu waktu tertentu. Dan ini kemudian karena pekerjaan itu pihak tersebut menerima sebuah upah. Perjanjian ini diatur dalam pasal 1601A sampai dengan 1603Z KUHP Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kelima, perjanjian yang umum dalam bisnis adalah persekutuan, yaitu suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Nah, perjanjian terkait persekutuan ini diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1665 KUH Perdata. Kemudian kita akan membahas selanjutnya terkait prestasi dan wan prestasi. Prestasi apa itu? Prestasi yang dimaksud di dalam hukum ini adalah pelaksanaan dari isi kontrak. Jadi tadi kita sudah berbicara terkait perjanjian ya. Di dalam perjanjian tersebut pasti ada pasal-pasalnya. Itu adalah isi kontrak. Nah, prestasi itu adalah pelaksanaan dari isi kontrak tadi yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Model prestasi dari sebuah kontrak itu biasanya adalah satu, memberikan sesuatu, kemudian berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Nah, lawannya prestasi itu adalah wan prestasi, yaitu tidak dilaksanakannya suatu prestasi tadi, suatu isi kontrak tadi. Jadi kalau tidak dilaksanakan maka kita disebut dengan wan prestasi, melakukan sebuah wan prestasi. Ya. Nah, wan prestasi ini dipilah-pilah sebagai satu, wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi, kemudian kedua berupa terlambat memenuhi prestasi, dan yang ketiga adalah tidak sempurna memenuhi prestasi. Jadi sangat harus hati-hati ketika kita sudah membuat perjanjian ya teman-teman. Perlu diperhatikan isi kontraknya dengan seksama itu apa, jangan sampai kemudian kita tidak melakukan tapi terlambat pun juga bisa dibilang itu wan prestasi, bahkan ketidaksempurnaan dalam melakukan sebuah isi kontrak pun juga disebut wan prestasi. Nah, kalau misalkan terjadi wan prestasi ini kita bisa sampai dituntut gitu ya oleh pihak yang merasa dirugikan. Jadi kita harus hati-hati sekali. Kemudian selanjutnya adalah terkait risiko dan keadaan memaksa ya atau force majeure gitu. Nah, dalam menjalankan bisnis itu kan manusia tidak terlepas dari suatu permasalahan. Atau kadangkala kita tidak menyangka akan terjadi sesuatu di depan. Itu yang disebut dengan risiko.
Ya, resiko ini cenderung merugikan memang. Sehingga dapat dikatakan kewajiban untuk memikul kerugian yang merupakan akibat dari peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Nah, itu adalah maksud dari force majeure tadi. Jadi adanya sebuah resiko yang merugikan, nggak cuma salah satu pihak, tapi dua-duanya di masa-masa yang akan datang. Nah, maksud dari force majeure itu atau overmatch adalah keadaan yang memaksa, biasanya adalah yang terkait bencana alam, kemudian tiba-tiba ada pencurian gitu, atau keadaan di luar kemampuan yang tidak diprediksi sebelumnya, ya. Namun tidak semua kegiatan atau tidak semua kondisi itu kita, oh ini force majeure kok, sehingga kita diperkenankan untuk tidak melaksanakan kontrak. Tidak begitu, harus ada unsur-unsur untuk membuat bahwa sebuah kondisi itu disebut dengan force majeure. Yang pertama adalah tidak memenuhi prestasi, kemudian ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur, dan ketiga adalah faktor penyebab tidak terduga sebelumnya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Akibat keadaan memaksa atau force majeure itu mungkin kreditur tidak dapat menuntut perikatan, dipenuhinya sebuah perikatan, tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai, dan tidak dapat menuntut isi dari kontrak tersebut. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian, ya, karena itu kondisinya adalah keadaan yang memaksa. Selanjutnya kita akan membahas terkait perjanjian kredit. Ya, jadi dasar hukum dari perjanjian kredit itu adalah adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit. Kemudian yang kedua, adanya pihak yaitu kreditur dan debitur. Yang ketiga adalah adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang. Dan yang keempat adalah adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang. Demikian untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya.